Kita memasuki segmen yang luar biasa hangat pada malam hari ini, segmen keempat atau sesi yang keempat, di mana akan dilontarkan pertanyaan eksploratif dari seluruh pasangan calon kepada pasangan calon lainnya. Kami akan sampaikan aturan mainnya, di mana pada segmen yang ini pemirsa dan juga hadirin di sini termasuk seluruh paslon, bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk melontarkan pertanyaan kepada paslon yang tersisa yang lainnya. Waktu diberikan untuk bertanya adalah 1 menit. Dan temanya masih tema sentral soal peran kepala daerah dalam penanganan COVID-19 dan juga dampak sosial ekonominya. Waktu bertanya hanya 1 menit dan seluruh paslon pertanyaannya sama dari paslon yang melontarkan pertanyaan. Dan waktu menjawab adalah 2 menit. Setelah dijawab 2 menit oleh paslon yang menjawab, maka akan ditanggapi kembali oleh paslon yang bertanya selama 1 menit. Baik, jadi polanya adalah 1 menit bertanya, 2 menit menjawab, dan ditanggapi kembali 1 menit oleh paslon yang bertanya. Baik, kami juga akan memberikan pertanyaan Ibu, jadi kami akan menjalankan aturan yang sudah kita tetapkan. 1 menit bertanya, 2 menit menjawab, dan 1 menit untuk menanggapi kembali. Dan untuk kesempatan pertama, kami silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk melontarkan pertanyaan kepada seluruh pasangan calon. Dan kami ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa pertanyaan ini hanya 1 menit. Maka kami minta kepada seluruh pasangan calon untuk tetap fokus kepada pertanyaan yang dilontarkan oleh paslon yang akan bertanya selama 1 menit. Dan kami juga sudah menyediakan alat tulis dan kertas di meja Bapak Ibu masing-masing. Dan silahkan manfaatkan waktu yang tersedia 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari paslon yang bertanya. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Segmen yang keempat ini mari kita beri atas Bapak Ibu ini untuk segmen yang paling hangat dalam debat publik kita pada malam hari ini. Kesempatan pertama kami silahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk melontarkan pertanyaan kepada seluruh paslon lainnya. Waktu 1 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Pandemi COVID-19 belum tahu kapan akan berakhir. Pertumbuhan ekonomi kita selalu negatif. Kalau sampai terjadi pada taraf APBD kita tidak mampu menggaji ASN kita, apa yang Bapak Ibu lakukan? Terima kasih. Masih ada waktu, pertanyaannya cukup. Paslon nomor urut 1. Baik, jika sudah ada 1 pertanyaannya, timer akan kami matikan. Dan kesempatan menjawab pertama kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan paslon nomor urut 2. Terima kasih. Pertama-tama tentunya kami menjamin dulu kesehatan dari tenaga medis dengan memberikan APD yang lengkap supaya mereka benar-benar bekerja sesuai dengan standarnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang anggaran dari APBD kita tidak mencukupi untuk mengcover seluruh masyarakat, masyarakat harus bisa berdiri sendiri dengan cara kami memberikan kegiatan-kegiatan padat karya tadi, supaya kita tidak hanya tergantung kepada dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kita bisa bertahan dari wabah COVID-19 tadi. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Terkait dengan kemungkinan akan muncul suatu kondisi APBD tidak dapat melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan prioritas, kami katakan bahwa makanya langkah-langkah refocusing yang dilakukan selama ini sudah membuktikan bahwa APBD Kabupaten Indragiri Hulu mampu melakukannya. Ada hal-hal strategis yang tentu saja harus kita lakukan dalam rangka kita menangani COVID dengan baik. Terutama kita utamakan penanganan terhadap COVID itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masyarakat yang terkena dampak terhadap COVID ini kita lakukan perlindungan terhadap ekonomi mereka, terhadap aktivitas sosial mereka, serta kegiatan-kegiatan lain. Sehingga kita harapkan dengan strategi prioritas APBD yang betul-betul kita rancang sedemikian rupa, kami kira tidak ada kemungkinan bagi APBD itu tidak dapat membiayai berbagai kegiatan prioritas yang ada di tempat kita, sepanjang tentu saja kita betul-betul menyusun prioritas yang baik, sehingga
seluruh unsur yang terkait dengan bagaimana kita merancang APBD tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Baik. Ya, waktu habis untuk paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan paslon dari nomor urut 1, dan silakan kembali paslon nomor urut 1 untuk menanggapi dari hasil jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit, kami beri kesempatan setelah kata pertama. Ya, segala kemungkinan bisa terjadi, karena untuk membayar hutang negara pun negara harus berhutang lagi, maka kemungkinan terjadi kondisi yang sangat buruk itu tentu kita harus mempersiapkan diri dengan menyiapkan moral para ASN kita, dengan memperkuat fondasi ekonominya. Maka dengan tiap-tiap daerah kecamatan kita siapkan baitul mal, mudah-mudahan kita bisa survive ke depannya. Terima kasih. Masih ada waktu 28 detik, silakan ingin ditambahkan. Ya, jadi ini mungkin perlu diketahui bahwa langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh bupati ataupun calon bupati terpilih nanti untuk bila mana terjadi ya APBD tidak bisa membayar gaji PNS. Jadi itu, terima kasih. Baik, sudah selesai dijawab oleh paslon nomor urut 2 dan ditanggapi oleh paslon nomor 1 kembali. Dan pertanyaan yang sama seperti dilontarkan oleh paslon nomor 1, kini kami beri kesempatan paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. 2 menit dimulai dari kata pertama. Ini paslon 1 berandai-andai kalau misalnya APBN tidak bisa membayar gaji ASN. Saya rasa kemungkinan itu jauh, karena pemerintah pusat itu bekerja keras, ada ekonomi handal di sana. Tapi kalau berandai-andai, tentu menjawabnya juga berandai-andai. Begini, kalau kemungkinan APBN tidak bisa menggaji ASN, kami akan coba melakukan penguatan ekonomi, termasuk ekonomi kreatif, memacu anak-anak muda dan ibu-ibu supaya mereka handal dengan dididik pengetahuan-pengetahuan untuk bisa mereka mempunyai usaha kecil menengah. Yang kedua, karena di Indragiri Hulu adalah yang paling utama adalah sektor pertanian dan perkebunan, kembalikan hak mereka. Pada sekarang kondisi hari ini banyak konflik pertanahan, tata ruang yang belum tercukupi, sehingga sebagian masyarakat Indragiri Hulu hari ini sertifikatnya tidak laku menjadi kawasan hutan, harus dikembalikan kepada mereka, sehingga ketika mereka mayoritas rakyat Indragiri Hulu adalah petani, sebenarnya mereka tidak tercakup atau tidak terlalu terganggu dengan APBN atau upah dari ASN. Dengan kita mengelola seandainya ASN tidak bisa digaji oleh APBN, itulah yang bisa kita kelola dengan menggerakkan juga perusahaan-perusahaan daerah. Jangan perusahaan daerah bangkrut terus, kasih mereka kerja yang kreatif sehingga bisa mereka memanage usaha-usaha kita, termasuk perkebunan kita dan petani-petani kita. Habis, Ibu. Dan silakan ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 1, 1 menit dimulai dari kata pertama. Sebenarnya bukan berandai-andai, karena Ibu belum pernah menjadi ASN. Kami punya pengalaman dalam tahap tertentu 10 bulan jasa medis, tenaga medis di rumah sakit tidak bisa dibayarkan. Itu kondisi COVID-19 kalau lebih buruk lagi ke depan, tidak bisa kita selesaikan, akan kondisinya lebih buruk lagi. Pada tahun yang lalu itu kondisinya tidak seburuk seperti sekarang ini. Itu pun jasa medis, pada waktu saya jadi direktur rumah sakit, terjadilah pemotongan sehingga jasa medis yang mestinya menjadi hak ASN di rumah sakit pun tidak bisa dibayarkan. Terima kasih. Masih ada waktu 17 detik. Silakan kalau ingin ditambahkan paslon nomor 1. Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Jika sudah cukup, maka timer akan kami matikan. Pertanyaan yang sama dari paslon nomor 1, kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan tersebut. 2 menit dimulai dari kata pertama.
Terima kasih. Dalam APBN itu ada tahapan-tahapan, terhadap demikian juga terhadap pembiayaan keuangan negara. Oleh karenanya kita akan lihat pada saatnya di mana keuangan negara ini posisinya berada, apakah dalam keadaan krisis atau apa, dan itu ada tahapan-tahapannya dan ada bagian-bagiannya. Oleh karenanya pada tahapan tertentu maka pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan pembiayaan terhadap keuangan negara, dalam hal ini gaji para ASN. Langkah-langkah itu antara lain bisa saja terjadi bahwasanya gaji akan dibayarkan pada tahun yang mendatang. Nah, seperti itu bisa terjadi, atau gaji itu akan dibayarkan setengahnya dulu. Atau juga bisa terjadi bahwasanya yang dibayarkan adalah tunjangan gaji pokoknya dulu. Kemudian setelah demikian juga terhadap remunerasi akan dikemudian. Jadi itu ada tahap-tahapnya sehingga tidak mungkin bahwasanya pemerintah dalam hal ini tidak punya uang untuk membiayai para ASN. Oleh karenanya ASN ini harus tetap tenang karena pemerintah punya cadangan-cadangan untuk membiayai gaji-gaji dari para ASN ini. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu 25 detik, silakan ingin ditambahkan dari calon wakil bupati barangkali. Sudah cukup Bapak Ibu? Jika sudah cukup maka timer akan kami matikan dan silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 1 jawaban dari paslon nomor urut 4. 1 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 4. Alhamdulillah banyak memberikan masukan positif kepada kami, karena tentu kami pun ingin menggali ya ide-ide yang mungkin akan diberikan atau dilakukan pada saat terjadi hal seperti itu. Cuma secara konkret saya ingin ya apa langkah-langkahnya yang mungkin bisa dilakukan ya supaya pada saat keadaan seperti itu ya ASN bisa mempunyai moral yang tetap tinggi gitu Pak. Jadi langkah-langkahnya yang diminta apa kira-kira yang bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak masukannya. Baik, ada waktu 20 detik ingin ditambahkan dari calon bupati paslon nomor urut 1. Cukup? Jika cukup maka timer akan kami matikan dan kini pertanyaan yang sama dari paslon nomor urut 1 akan dijawab oleh paslon nomor urut 5 dan waktu kami berikan 2 menit dimulai dari kata pertama. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, inilah keunggulan dan keuntungan kita sebagai pasangan calon Ridho. Karena apa? Karena Bapak Rizal Zamzami ini merupakan mantan anggota dewan. Tentunya dia tahu bagaimana mengelola anggaran, bagaimana mencari anggaran. Nah, karena ada yang namanya silpa. Defisit ini adalah artinya kan kekurangan. Nah, ini bisa diatasi dengan silpa. Selisih lebih perhitungan anggaran melalui APBD yang sebelumnya. Ini ada lebihnya. Nah, masih bisa kita pergunakan. Bukan tidak ada cara, bukan juga berandai-andai akan defisit. Itu bisa saja terjadi. Kabupaten kita bisa saja defisit kalau kita penanganannya salah. Nah, ini harus benar-benar ditangani oleh orang yang tepat. Nah, lanjut Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita harus ada upaya untuk memutus COVID-19 ini. Yang kedua, kita membiasakan hidup di masa pandemi, kita bertahan dengan kondisi apapun. Yang berikutnya, kita merubah pola hidup kita yang biasanya konsumtif, sekarang kita coba produktif dengan memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitar kita. Yang keempat, kalau memang sudah tak sanggup lagi negara ini membayar gaji ASN, berarti kondisi negara sudah sangat parah sekali. Karena yang kita tahu, APBD Inhu ini sangat tergantung dari transfer pusat. Karena PAD kita, pendapatan asli daerah kita yang dari hulu ini sangat kecil. Dari tahun 2014 kita perhatikan, angka PAD kita tidak bergerak di atas 100 miliar lebih sedikit. Ini berarti Indagiri Hulu belum bisa mandiri. Yang kelima, Bupati dalam hal ini sebagai kepala daerah harus bisa mandiri bersama ASN dan masyarakat, membiasakan mencari dana yang kira-kira untuk bisa bertahan di kondisi ini.
paslon nomor urut 5, dan kini kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 5. Waktu 1 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih atas semua jawaban-jawabannya yang ini menjadikan pertimbangan kami kalau memang Allah takdirkan kami nanti jadi pimpinan daerah atau bupati, sehingga langkah-langkah bisa kita ambil. Jangan sampai untuk membayar ASN pun kita harus menjual pulau, salah satu pulau di Indonesia ini, dan ini yang mudah-mudahan tidak akan terjadi di negara kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Masih ada waktu 35 detik lagi, silakan ingin ditambahkan. Ya, tadi memang bagus juga. Ada sektor-sektor yang mungkin bisa dikerjasamakan, ya, antara ASN dengan masyarakat. Contoh mungkin ASN kita beri ataupun kita suruh untuk beli 1 ekor sapi, nanti yang akan dititipkan di kelompok-kelompok tani di masyarakat, yang nantinya akan terjadi kolaborasi, sehingga pada saat-saat kritis masih ada harapan untuk bisa mendapatkan penghasilan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, waktu habis. Pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1 sudah dijawab oleh seluruh paslon lainnya, dan kini kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk melontarkan pertanyaan eksploratif kepada paslon lainnya. Waktu untuk bertanya kami berikan 1 menit dimulai dari kata pertama, dan kami ingatkan kepada paslon lainnya untuk fokus pada pertanyaan dari paslon, dan kami siapkan juga kertas dan alat tulis di meja sekaligus maksimalkan waktu yang sudah kami sediakan. Baik, kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk melontarkan pertanyaan eksploratif 1 menit dimulai dari kata pertama. Dalam waktu 5 tahun terakhir, Indragiri Hulu dinobatkan sebagai daerah paling terbuka informasi menurut penilaian Komisi Informasi Provinsi Riau. Inhu juga berinovasi, melakukan perubahan-perubahan, dan akhirnya direplikasi oleh daerah-daerah lain. Ini artinya Kabupaten Indragiri Hulu sudah merupakan daerah percontohan mengenai bagaimana pemerintah terbuka mengenai informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda mempertahankan prestasi ini dan bagaimana caranya mengembangkan di masa pandemi saat ini? Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik. Pertanyaan cukup? Jika pertanyaan cukup, maka penghitung mundur akan kami matikan. Dan silakan kesempatan pertama untuk menjawab paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 3 memberikan jawaban selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Sebenarnya Indragiri Hulu ini penuh dengan persoalan. Oleh karena itu kita perlu menginventarisir dulu yang mana persoalan, yang mana memang Indragiri Hulu ini bisa diakui sebagai kabupaten yang bisa diangkat menjadi percontohan di provinsi atau di nasional. Nah, kita sekarang ini adalah media untuk kampanye kepada masyarakat. Ingin kami menyampaikan secara faktual. Tentunya masyarakat Indragiri Hulu pada saat ini sedang menonton dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para calon pemimpin nanti di tahun 2021 dan seterusnya. Oleh karena itu ada hal-hal yang sifatnya retorika, dan fakta menyampaikan, fakta menyatakan bahwa berdasarkan dialogis, kampanye dialogis kami di lapangan, banyak persoalan yang timbul oleh dampak-dampak, baik itu dampak dari sektor pelayanan publik maupun dampak dari bagaimana selama ini wilayah Kabupaten Indragiri Hulu itu sudah menjadi kawasan hutan secara keseluruhan. Ini persoalan besar. Oleh karena itu tapak untuk mendirikan suatu program pembangunan itu sudah menjadi persoalan. Belum lagi kita mempunyai 6.000 suku Talang Mama di Kabupaten Indragiri Hulu yang selama ini mengadu kepada kami bahwa tidak pernah terperhatikan tentang tanah wilayah adat. Oleh karena itu ke depan kami ingin mengakomodasi, ingin memfasilitasi
bagaimana potensi adat kebudayaan Tanah Mama ini bisa menjadi sektor kesejahteraan masyarakat di Indragiri Hulu. Baik, waktu 2 menit sudah habis untuk paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2, dan kini saatnya paslon nomor urut 2 untuk menanggapi dari jawaban paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Pada sebenarnya pertanyaan yang kami lontarkan itu bagaimana cara pasangan calon itu mempertahankan prestasi tersebut, karena memang sudah 5 tahun Kabupaten Indragiri Hulu ini diakui sebagai daerah paling terbuka informasi. Maka dari itu kami mempertanyakan bagaimana mempertahankan prestasi dan mengembangkan dari keterbukaan informasi ini. Jadi kami membutuhkan kedepannya yang akan Bapak Ibu lakukan. Ingin ditambahkan, silakan. Baik, sebetulnya bukan hanya retorika, karena keterbukaan informasi itu sudah dirancang semenjak tahun 2012 ketika unit kerja Presiden tentang keterbukaan informasi datang ke Indragiri Hulu, sehingga Indragiri Hulu pada tahun 2011 menjadi kabupaten sebagai objek Open Government Indonesia, sehingga pada tahun 2016 ditetapkan sebagai daerah yang paling terbuka informasinya. Demikian, terima kasih. Waktu habis untuk menanggapi dari paslon nomor urut 3, dan berikutnya pertanyaan yang sama ditujukan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 4. Waktu menjawab kami siapkan 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Itulah pasnya BWS juara dan terdepan. Kita sudah buktikan bahwasanya Indragiri Hulu salah satunya adalah juara di dalam mempertahankan keterbukaan informasi. Jadi apa yang caranya kita mempertahankan itu? Yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan IT dan mensederhanakan prosedur persyaratan-persyaratan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kita perlu juga menjaga dan menerapkan standar minimal dari proses pelayanan publik itu. Yang berikutnya adalah melakukan informasi terhadap pelayanan yang dijalankan sesuai tidak dengan SOP yang ada atau perlunya ada perbaikan. Oleh karena yang berikutnya adalah melakukan evaluasi kepada ASN yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik ini kepada masyarakat. Bila ASN itu memang dia patut diberi penghargaan, berilah dia penghargaan. Dan bila dia melakukan kesalahan, wajar kalau diberikan hukuman. Oleh karenanya kita akan melihat, begitulah caranya kita mempertahankan juara yang sudah 5 tahun diinformasikan sebagai kabupaten yang memiliki keterbukaan informasi. Oleh karenanya diharapkan masyarakat terus diberikan informasi terhadap pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian. Masih ada waktu 20 detik jika ingin ditambahkan dari calon wakil. Cukup? Jika cukup maka timer akan kami matikan. Dan sudah selesai jawaban dari paslon nomor urut 3, nomor urut 4 maksud kami, yang sudah menjawab dari pertanyaan paslon nomor urut 2. Dan kini saatnya paslon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. 1 menit dimulai dari kata yang pertama. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 4 yang telah memberikan dukungan terhadap open government keterbukaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Memang langkah-langkah itu sudah kita lakukan selama ini. Ke depan tentu saja tantangannya akan semakin berat, karena kita sedang berada di ruang kaca yang kapan saja, di mana saja akan selalu dilihat oleh masyarakat. Nah, kita sudah melakukan itu dengan membuat berbagai aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat, baik itu dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan evaluasi monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Dan ini tentu saja akan kita teruskan, mengingat pemerintahan akan terus melakukan reformasi birokrasi terhadap tuntutan masyarakat yang semakin meningkat. Inilah nantinya yang akan kita kembangkan terus-menerus, sehingga masyarakat akan lebih nyaman dan berkualitasnya pelayanan publik yang kita berikan. Terima kasih. Baik, waktu habis dan kini kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 5 juga menjawab pertanyaan yang sama dari paslon nomor urut 2.
Waktu yang kami berikan sama 2 menit dimulai dari saat Anda memulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ketika prestasi harus kita pertahankan dan kalau bisa prestasi itu plus. Jadi kita jangan terfokus prestasi yang sudah dapat lalu kita stagnan di situ saja. Yang berikutnya, ketika kekurangan jadi harus kita perbaiki. Banyak sektor mungkin yang masih terdapat kekurangan dari sana sini. Jadi itu adalah PR kepala daerah berikutnya. Yang berikutnya, visi misi kami berangkat dari 3 kata yang sangat populer di Indonesia. Pertama, satu hati. Yang kedua, inovasi tidak henti. Yang ketiga, selalu terdepan. Intinya apa? Ketika seluruh kita ASN, kepala daerah bekerja dengan satu hati, maka kita yakin layanan publik ini akan secara terbuka diketahui masyarakat dan masyarakat merasa puas ketika dilayani dengan baik. Yang berikutnya adalah inovasi tidak henti. Kita terus melakukan inovasi. Bagaimana pemerintahan dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hulu lebih baik daripada sebelumnya. Yang berikutnya kita ingin selalu terdepan. Terdepan intinya prestasi yang sudah ada harus kita tingkatkan lagi. Bagaimana prestasi ini bisa jadi plus ke depannya. Silakan Pak Wabud, teman. Ya, untuk apa diakui provinsi tetapi masyarakat kita sendiri masih banyak yang susah. Nah, jadi sinyal saja masih susah. Bagaimana kita bisa bilang bahwa informasi ini, pelayanan publik ini lebih terbuka? Bikin KTP aja yang dari Batang Peranap masih harus tercapil. Jadi prestasinya di mana? Nah, untuk mempertahankan ini, kami tidak mau mempertahankan, kami ingin melampaui lebih tinggi lagi. Caranya gimana? Kami ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara real. Nah, contohnya masyarakat bisa bikin KTP langsung kepada kecamatannya atau kelurahannya. Nah, itu salah satunya. Masyarakat saja aja minum internet. Bagaimana dia tahu layanan publik ini berhasil? Cukup sekian. Terima kasih. Baik, sudah dijawab selama 2 menit dari paslon nomor urut 5 dan silakan kembali paslon nomor urut 2 untuk menanggapi dari jawaban paslon nomor urut 5. 1 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih kami ucapkan kepada calon bupati dan calon wakil bupati yang memang pada intinya memang mendukung kegiatan ini supaya semakin berkembang. Karena memang pertanyaan kami bagaimana cara mempertahankan bahkan mengembangkan kembali dari aplikasi ini. Karena kita tahu keterbukaan informasi ini sangat penting supaya tidak ada yang namanya salah persepsi dari masyarakat mengenai anggaran yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk itu memang Kabupaten Indragiri Hulu harus terbuka mengenai anggaran ataupun informasi-informasi lainnya, tetapi juga tetap harus mematuhi SOP yang ada. Tidak semua keterbukaan itu harus diberitahukan kepada masyarakat karena ada skala-skala prioritasnya. Baik, terkait dengan layanan publik teknis pembuatan KTP dapat kami sampaikan bahwa secara regulasi memang belum dimungkinkan pelaksanaan pelayanan tersebut berada di kecamatan. Oleh karena itu, sistem sekarang akan kita lebih perkuat. Waktu habis. Dan pertanyaan yang sama dari paslon nomor urut 2. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan tersebut. 2 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Pertanyaan dari paslon 2 tentang prestasi dengan transparansi informasinya. Kami bahkan akan loncat lebih jauh. Transparansi yang menyangkut hajat hidup semua masyarakat itu, yaitu transparansi dalam penyusunan APBD. Mulai dari penyerahan KUAPPS, semua masyarakat harus tahu. Semua masyarakat bisa memberikan masukan. Bahkan nanti sampai pada penyusunan RKA, rancangan kegiatan anggaran, masyarakat harus tahu, tidak ada kong kali kong di situ. Apa artinya menyusun APBD kemudian sudah diketok oleh DPRD kemudian diganti lagi oleh pemerintah? Tidak ada gunanya. Kita akan transparansi yang setransparan mungkin. Berapa anggaran bupati, semua masyarakat harus tahu. Berapa untuk baju bupati, semua masyarakat harus tahu. Berapa biaya makan bupati, semua masyarakat harus tahu. Itu yang menjadi cita-cita kami, sehingga tanggung jawab saya kepada Allah SWT akan lebih ringan. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, satu hal lagi mungkin masalah CSR. Ya, CSR ini kan gelap juga. Nah, nanti kita umumkan. Ya, berapa dapat CSR dari perusahaan-perusahaan itu dan mau diapakan? Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 40 detik. Saya tambahkan tentang CSR. Kemana CSR yang sekian persen keuntungan
dari perusahaan-perusahaan itu? Sampaikan ke masyarakat. Berapa jumlah yang masuk ke dalam yang harus dinikmati oleh masyarakat? Kita tidak pernah tahu. Padahal itu merupakan hak masyarakat. 5% kah, 3% kah? Keuntungan CSR, keuntungan perusahaan itu harus sampai dan harus dinikmati oleh masyarakat, bukan dinikmati oleh bupati. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 10 detik. Ingin dihabiskan, Bapak? Baik, jika sudah selesai maka penghitung mundur akan kami matikan dan kami beri kesempatan kembali kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi dari hasil jawaban paslon nomor urut 1 dan 1 menit dimulai dari kata yang pertama. Silakan. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Memang kita keterbukaan anggaran ini mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban memang harus terbuka kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang diperbuat oleh daerah. Selain itu kita juga harus berkomitmen, berinovasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan dari keterbukaan pelayanan publik ini. Kita harus terbuka dan memperbaiki dari pelayanan publik ini, juga harus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selain itu kita juga harus berkolaborasi dengan organisasi-organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Terima kasih. Baik, kami lanjutkan bahwa apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 1 tadi, seluruh dokumen perencanaan mulai dari proses musrenbang, penyusunan RKA, KUA, PPAS ini ada dalam proses planning dan budgeting, sehingga masyarakat secara luas bisa melihatnya dalam situs yang sudah habis untuk paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Dan berikutnya kita akan berikan kesempatan hadirin dan juga pemirsa di rumah kepada paslon nomor urut 3 untuk melontarkan pertanyaan eksploratif kepada seluruh pasangan calon, dan waktu yang kami berikan adalah 1 menit, dan kami ingatkan kembali kepada paslon lainnya untuk fokus pada pertanyaannya karena tidak akan diulang. Kami siapkan kertas dan alat tulis serta maksimalkan waktu menjawab yang sudah kami siapkan. Paslon nomor urut 3 akan melontarkan pertanyaan eksploratif. 1 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih Bapak Ibu para calon kandidat 1, 2, 4, dan 5. Saya yakin calon pemimpin akan punya persoalan banyak. Dan kemudian di Indragiri Hulu sendiri dari semua sektor punya persoalan. Dengan APBD 1,5 yang sekarang disahkan oleh anggota DPR, bagaimana saudara-saudara bisa memanfaatkan itu dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang saat ini banyak persoalan di sektor perkebunan, sektor ekonomi, dan sektor-sektor lainnya. Dan sekarang ini banjir. Bagaimana dengan dana yang 1,5 yang saat ini disahkan oleh pemerintah dan DPR untuk mengalokasikan untuk kesejahteraan masyarakat ke depan? Terima kasih. Baik, sudah cukup pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Baik, kami akan berikan kesempatan pada seluruh pasangan calon lainnya untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Masing-masing akan menjawab 2 menit, dan kesempatan pertama kami berikan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan tersebut. 2 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Kami coba menjawab. Saat ini Kabupaten Indragiri Hulu mengalami banjir. Maka dari itu dengan anggaran yang ada, masyarakat Indragiri Hulu ataupun bersama kami untuk penanggulangan banjir ini, kami akan melaksanakan dengan dangkalnya Sungai Indragiri Hulu perlu dilakukan pengurukan sungai
agar sungai dapat menampung kapasitas curah hujan yang cukup tinggi. Selanjutnya, perbaikan saluran aliran di selokan ataupun parit. Juga kami melakukan perubahan perilaku masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan juga untuk penanggulangan banjir ini kami juga siap untuk membantu masyarakat yang terkena banjir. Kita tambahkan bahwasanya juga kita bisa mendapatkan stimulus dari perbankan apabila waktu habis untuk paslon nomor urut 4, dan dari jawaban paslon nomor urut 4 kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk kembali menanggapi jawaban tersebut. 1 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih paslon nomor 4, walaupun mungkin belum dapat memuaskan dari hasil jawaban itu. Yang jelas dengan segala persoalan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan APBD 1,5, saya yakin tidak akan pernah bisa terpenuhi keinginan masyarakat dalam semua sektor. Apalagi sekarang ini banyak masyarakat menginginkan berkaitan tentang infrastruktur, dan ketika 1,5 ini dialokasikan ke infrastruktur keseluruhan, saya yakin sektor-sektor lain juga akan menjadi masalah. Oleh karena itu tentu kita sebagai pemimpin harus bijak. Setidak-tidaknya di setiap wilayah kecamatan dan desa kita lakukan suatu penguatan kelembagaan desa yang bisa memberikan kontribusi informasi kepada pemerintah daerah. Waktu habis untuk paslon nomor urut 3. Kini saatnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan yang sama dari paslon nomor urut 3. Waktu kami berikan 2 menit dimulai dari kata pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang perlu kita pahami bahwa APBD ini adalah dana yang dikelola oleh pemerintahan, dalam ini eksekutif dan legislatif. Besarnya angka yang disampaikan oleh penanya tadi ini tidak terfokus kepada satu kegiatan. Ini terbagi dari 2 induk besar. Yang pertama itu BTL, belanja tidak langsung. Di situ tertumpang gaji, ASN, honorer, dan kegiatan-kegiatan lain. Yang berikutnya adalah BL, belanja langsung. Situ ada kegiatan fisik dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan itu di luar BTL. Jadi di sini bagaimana masyarakat merasakan dampak dari APBD ini? Kita selaku ketika Allah takdirkan nanti kami yang memimpin Indragiri Hulu, selama ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, pertama kita akan sejahterakan ASN dan honorer, dan juga honor-honor komite. Karena ketika mereka sejahtera dari APBD, mereka akan belanja di warung-warung yang ada di kecamatan, di kabupaten, dan di desa-desa mereka. Dengan mereka sejahtera, intinya perputaran uang di tempat kita sangat baik. Berikutnya, kita harus mempraktikkan infrastruktur, terutama jalan. Karena ada beberapa desa, dan pada umumnya mungkin sepertiga dari Indragiri Hulu itu, infrastruktur jalannya tidak baik. Mereka membutuhkan akses jalan untuk hasil pertanian mereka dengan mudah dibawa dan dijual dengan harga normal. Karena para tengkulak-tengkulak ini memanfaatkan kondisi infrastruktur yang tidak bagus dengan menaikkan harga atau membeli hasil dari pertanian mereka jauh daripada standar. Jadi inilah gunanya kita sebagai kepala daerah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui ASN yang harus kita perhatikan khusus, dan juga para honorer. Bagaimana mereka bisa bekerja maksimal sementara kesejahteraannya sangat jauh dari harapan kita bersama. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan kembali kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 5. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih paslon 05. Jawaban mungkin belum terlalu tepat, namun jawaban sudah benar. Kemudian tentunya 1,5 itu apabila kita
alokasikan untuk kebutuhan, saya yakin tidak akan terpenuhi segala keinginan masyarakat. Dan ketika ada insiden banjir atau keadaan darurat, apakah memang sudah teralokasi anggaran darurat untuk mengatasi banjir, kebakaran, dan lain-lain? Nah, ketika 1,5 ini kan tidak utuh APBD. Ini tentu ada pembagian dana hasil dari pusat dan DAO. Itu akumulasi dari 1,5. Harapan kami bisa menggali potensi-potensi lain untuk permasalahan di Kabupaten Indragiri Hulu ini, supaya permasalahan bisa selesai. Habis, dan kini sana kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pemimpin akan enak melangkah, ya, apabila memang mendapat dukungan penuh dari rakyat. Yang kedua, mungkin karena modalnya tidak terlalu banyak, ya. Insya Allah dengan mahar bismillah yang sudah kami lakukan selama ini, ya, kita akan gali potensi. Semua yang ada kita gali, baik dari APBD, dari APBN, dari CSR. Itu kalau digali akan memberikan manfaat yang besar kepada rakyat. Kemudian kita juga harus inovatif, ya. Sekarang yang paling penting itu adalah masalah jalan, Pak. Jalan itu harus segera diperbaiki. Ini ada, Pak, penemuan baru, ya. Dan ini teknologi Amerika yang sudah dikembangkan di Bandung. Jadi sistemnya, Pak, bukan pengerasan pakai batu, Pak, tapi tanah merah itu bisa dikeraskan, Pak. Itu sangat menghemat APBD, ya. Itu sangat menghemat APBD, ya. Jadi tanah itu, jadi bahan dasar itu tanah, ya, disiram bahan kimia itu akan mengeras dengan sendirinya. Itu teknologi Amerika dan sekarang ditemukan di Bandung. Yang kedua, lahan-lahan kosong yang ada di Indragiri Hulu, coba itu dimanfaatkan. Contoh mungkin di Sumbar itu, Pak, sudah mulai menanam serai wangi. Ya. Serai wangi ini, ya, itu sangat mahal, Pak. Minyak atsiri namanya. Ya. Jadi kalau setiap desa dibikin home industri penggilingan minyak atsiri di setiap desa, itu akan memangkas biaya perjalanan membawa bahan baku minyak atsiri itu, Pak. Nah, jadi kalau memang itu bisa dimanfaatkan, insya Allah itu bisa menaikkan ekonomi masyarakat. Terima kasih. Baik, waktu habis dan kami berikan kesempatan kembali kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi dari jawaban paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Paslon nomor 1 sudah menjawab apa yang kami pertanyakan. Konteksnya 1,5 dan kemudian sebenarnya dengan anggaran darurat, dana darurat, karena kondisi Indragiri Hulu pada umumnya, Riau khususnya Indragiri Hulu itu selalu terjadi kebakaran hutan dan banjir. Dan 1,5 ini tentu sudah dibagi berbagai urusan kegiatan, baik itu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun ketika kita menangani kondisi darurat, ini persoalan. Karena mengatasi kondisi darurat ini kita perlu membentuk suatu tim yang memang terregulasi dia mulai dari pusat sampai daerah. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap kondisi-kondisi seperti ini? Baru kita melakukan peningkatan pendapatan-pendapatan lain untuk mengatasi persoalan itu. Baik, waktu habis dan kesempatan berikutnya kami akan berikan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama dari paslon nomor urut 3. Waktu kami berikan 2 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Tentunya bagaimana cara memanfaatkan APBD ini biar maksimal? Tentunya kami akan melihat pembangunan itu berdasarkan skala prioritas. Karena kalau seluruh anggaran APBD digunakan untuk pembangunan Indragiri Hulu, otomatis ini tidak akan tercukupi. Makanya kita harus melihat program-program kegiatan ini wewenangnya di mana. Karena ada wewenang kegiatan itu, ada wewenang di provinsi dan ada di pusat. Yang otomatis, alhamdulillah kami juga diuntungkan diusung oleh 3 partai besar yang memudahkan kami menjemput anggaran provinsi bahkan anggaran pusat.
Terima kasih. Baik, kami lanjutkan bahwa memang anggaran itu fluktuatif ya. Tergantung juga dana perimbangan yang kita dapatkan dari pemerintah pusat. Nah, kebetulan sekarang ini kita memang berada pada kondisi yang tidak menguntungkan, di mana APBD kita hanya sebesar sekitar 1,5 triliun. Namun tentu saja dengan prioritas yang tajam kita perbuat, kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, terutama tentu saja di bidang infrastruktur. Terkait dengan adanya dana-dana yang kita butuhkan dengan kejadian-kejadian di luar yang kita perhitungkan, tentu saja ada anggaran tanggap darurat yang kita persiapkan. Namun ini tentu saja diatur sedemikian rupa agar tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku, termasuk juga kewenangan yang kita miliki. Sebagai contoh saja, daerah aliran Sungai Indragiri merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tidak mudah kita untuk melaksanakannya. Berbagai upaya kita lakukan dengan pemerintah pusat agar penanganan daerah aliran sungai itu terlaksana dengan baik. Namun karena begitu luas dan panjangnya daerah Sungai Indragiri, maka hanya sebagian saja yang bisa kita lakukan. Sebagian lagi ke depan tentu saja terus akan kita perjuangkan. Terima kasih. Baik, waktu habis, kami silakan kembali kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali jawaban tersebut. 1 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Yang dipertanyakan adalah dengan anggaran 1,5 triliun, sedangkan permasalahan yang ada di Indragiri, apakah APBD itu mencukupi dengan kondisi-kondisi masalah-masalah darurat. Jika kami diizinkan menjadi Bupati Indragiri Hulu, kami akan meningkatkan APBD dari 1,5 triliun minimal menjadi 2 triliun. Karena 10 tahun yang lalu sampai sekarang APBD tidak ada kenaikannya. Dengan meningkatkan potensi-potensi yang ada di Indragiri Hulu, sehingga APBD bisa meningkat. APBD-nya masuk ke negara, bukan ke kantong-kantong orang perorangan. Kemudian kami akan meningkatkan APBD dengan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar dana bagi hasilnya bisa lebih diperjuangkan dan lebih besar, karena di Indragiri Hulu sendiri mempunyai sumber daya alam yang tingginya. Terima kasih. Dan pertanyaan eksploratif berikutnya, hadirin dan pemirsa, kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk melontarkan pertanyaan kepada paslon lainnya. Waktu 1 menit, dan silakan kepada paslon lainnya untuk menyimak pertanyaan dari paslon nomor urut 4. 1 menit dimulai dari ketika Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih. Kami bertanya kepada paslon, bagaimana menurut paslon solusi untuk guru komite agar lebih manusiawi? Baik, karena masih ada waktu 37 detik, bisa diulangi 1 kali lagi barangkali supaya lebih jelas kepada paslon lainnya, karena terkait dengan artikulasi barangkali. Baik, bagaimana menurut paslon solusi untuk guru komite agar lebih manusiawi? Baik, sudah cukup pertanyaannya Ibu dari paslon nomor urut 4, dan timer akan kami matikan. Kesempatan menjawab pertama sekali dari paslon nomor urut 4 kami berikan kepada paslon nomor urut 5. Waktu 2 menit untuk menjawab dimulai dari kata pertama. Silakan. Jawabannya simple. Kita punya APBD. Bisa kita tingkatkan kesejahteraannya, bisa kita tingkatkan transportnya. Banyak cara, asal kita mau. Ini bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau enggak. Nah, mungkin itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini sangat menarik dan kami fokus di visi misi kami dengan guru komite ini, karena kita sangat prihatin guru komite hanya bergajikan 400.000. Kadang jarak tempuh yang mereka tempuh itu sampai puluhan kilo. Kadang pula gajiannya hanya 3 bulan sekali, 400.000, 3 bulan hanya 1.200.000. Ini sangat tidak manusiawi, dan kami sangat konsen ketika Allah takdirkan kami yang memimpin Indragiri Hulu. Maka langkah pertama kami, bagaimana bisa guru-guru komite ini kita angkat menjadi honor daerah.
Itu yang pertama. Dan honor daerah yang ada, kita akan usulkan kalau tidak bisa menjadi pegawai negeri, kita akan usulkan bagaimana bisa masuk dalam P3K. Jadi guru-guru ini sangat harus disejahterakan. Mereka yang mendidik anak kita, tetapi kesejahteraannya tidak pernah terperhatikan. Sedangkan mohon maaf, yang tidak profesinya guru kadang lebih sejahtera lagi daripada mereka. Siapa pemimpin kedepannya ditentukan oleh mereka para guru. Jadi guru ini yang harus kita perhatikan secara serius. Pernah ketika Pileg 2019 disampaikan oleh Madani Alisera dari PKS bahwa ketika PKS yang memimpin Indonesia, ada wacana guru yang ASN itu akan digaji 20 juta karena mereka harus disejahterakan. Bagaimana mereka harus fokus mendidik anak kita dengan keseriusannya dan waktu yang mereka korbankan. Mereka berkorban sungguh luar biasa terhadap anak kita, tetapi terkadang untuk bertahan hidup saja mereka sangat sungguh luar biasa teraniaya. Ini mungkin fokus kami. Terima kasih. Hanya itu dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Silakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi selama 1 menit. Ya. Baik, kami menanggapi dalam keputusan ataupun mengambil suatu kebijakan untuk memperhatikan guru komite yang harus menjadi perhatian. Maka dari itu tentunya kita akan membuat suatu kebijakan regulasi untuk guru komite ini yang bisa mengangkat ataupun beliau ataupun guru honor ini bisa bekerja dengan baik. Ya, waktu habis dan kesempatan berikutnya kepada paslon nomor urut 1, kami silakan untuk menjawab dari pertanyaan paslon nomor urut 4, waktu 2 menit dimulai ketika Anda memulai berbicara. Terima kasih. Kondisi guru komite akan berubah kalau kesejahteraan masyarakat juga berubah. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kita tidak ingin menjadi masyarakat yang suka menerima bantuan. Kalau bisa kita menjadi masyarakat yang memberi bantuan kepada negara lain, kepada orang lain, kepada daerah lain. Bagaimana kita buka seluas-luasnya lapangan usaha, kita berikan insentif untuk berusaha. Contohnya, kita ajari manfaatkan pekarangan-pekarangan yang kosong untuk menanam serewangi, untuk menanam singkong, untuk menanam kurma. Nah, kurma barhe, satu batang kurma barhe kalau dia berbuah itu penghasilan setahun sama dengan 1 hektar sawit. Ini harus kita kembangkan. Bagaimana? Nanti APBD memberikan support untuk pengadaan pembibitannya. Bagaimana modal usaha? Setiap kecamatan harus kita buat BMT, Baitul Mal wa Tambel, memberikan pembiayaan tanpa riba, karena riba dosanya paling ringan sama dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Harus kita hilangkan, harus kita cari pembiayaan yang supaya Indragiri Hulu menjadi berkah. Berkah artinya setiap saat penduduk Indragiri Hulu bertambah iman dan takwa. Kalau semua penduduknya sudah iman dan takwa, dari langit, dari bumi akan diturunkan keberkahan dari Allah SWT. Turun hujan menyuburkan tanah, tidak menyebabkan banjir. Dari tanah akan keluar beberapa tambang, akan keluar rezeki-rezeki yang tidak terduga. Kalau orang itu bertakwa, akan diberikan jalan keluar oleh Allah SWT. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, waktu 2 menit sudah habis dan kembali kami silakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menanggapi dari jawaban paslon nomor urut 1 menit dari ketika Anda berbicara. Begitulah kalau kita mau memperhatikan nasib guru, karena dengan guru maka penduduk Indragiri Hulu ini akan menjadi pintar.
menjadi pandai, menjadi cerdas. Oleh karenanya, kalau dia sudah pintar, sudah pandai, sudah cerdas, maka dia akan menjadi juara. Itulah salah satu tadi yang disampaikan, memberikan stimulus kepada guru-guru komite ini agar hidup lebih manusiawi dengan cara tadi seperti diberikanlah bantuan, pinjaman, apapun namanya kepada guru-guru sehingga dia betah, mau tetap mengajar di sekolah tempat dia bertugas, agar masyarakat kita juga menjadi cerdas. Itulah stimulus-stimulus yang bisa disampaikan kepada guru-guru komite ini agar lebih manusiawi. Baik, waktu habis dan kesempatan berikutnya untuk menjawab dari paslon nomor urut 4, kami silakan kepada paslon nomor urut 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Salah satu masalah kekurangan guru adalah di ini adalah kekurangan PNS yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Maka dari itu ke depan kami akan mengajukan penambahan formasi PNS untuk guru. Namun solusi saat ini adanya guru komite dan GDD. Kedepannya kami akan melakukan pengangkatan dari guru komite ke guru GDD secara bertahap dengan masa jabatan terlama. Jadi masa jabatan terlama ini akan diangkat menjadi GDD ke depannya. Baik, terima kasih. Kondisi di mana sekolah merekrut guru itu pada beberapa tempat memang tidak bisa terhindarkan. Karena apa? Karena tadi sudah dikatakan jumlah PNS di Indragiri Hulu guru itu masih kurang. Nah, oleh karena itu langkah kebijakan yang dilakukan oleh sekolah merekrut tenaga guru komite ini sesuatu yang memang harus kita pertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar kesejahteraannya bisa kita tingkatkan. Dengan cara apa? Tentu saja dengan menempatkan pos anggaran APBD untuk membantu mereka dalam bentuk transportasi yang selama ini sudah kita lakukan, walaupun memang pada beberapa sisi masih kurang. Nah, ke depan agar lebih leluasa lagi kita memberikan insentif yang lebih besar kepada para guru, tentu saja kita akan mengangkat mereka menjadi guru bantu daerah, tidak hanya pada dana kabupaten tetapi juga dana provinsi yang selama ini juga sudah ada. Nah, inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan, mengingat kebutuhan akan guru terutama di daerah-daerah pelosok yang memang sangat membutuhkan, itu sangat perlu kita tingkatkan. Di samping juga langkah-langkah berikutnya adalah mengupayakan agar guru-guru bantu kita bisa bersaing untuk masuk ke formasi PNS yang selama ini memang harus kita perjuangkan. Terima kasih. Baik, waktu habis dan kami silakan kembali paslon nomor urut 4 untuk menanggapi kembali jawaban tersebut. 1 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Untuk memanusiawikan guru-guru komite ini, diantaranya tadi adalah dalam rangka memberikan persaingan antara guru komite dengan guru bantu. Bagaimana dia bisa bersaing? Kalau ada seorang guru komite yang sudah bertahun-tahun pada satu tempat dia mengajar, oleh karenanya perlu campur tangan kita bersama untuk memberikan kepada mereka paling tidak beasiswa untuk dia bisa meningkatkan kemampuannya. Kalau dia S1 mungkin dia menjadi S2, kalau dia belum S1 mungkin dia bisa disekolahkan dengan sekolah jarak jauh. Dengan demikian maka dia merasa bahwasanya pemerintah dalam hal ini juga memperhatikan, meskipun itu belum cukup. Oleh karenanya meningkatkan kemampuan guru-guru komite ini sangat diperlukan. Terima kasih. Baik, dan kami berikan kesempatan berikutnya kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab selama 2 menit pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Silakan. Terima kasih. Tadi paslon nomor 4 menanyakan bagaimana tanggapan kami terhadap guru komite supaya dimanusiakan. Karena faktanya hari ini guru komite bergaji cuma sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah per bulan. Sebenarnya Bapak, kondisi-kondisi Inhu hari ini bukanlah guru komite saja. Sesuai dengan visi misi kami, termasuk kami sangat respon terhadap dunia pendidikan, termasuk guru komite dan guru honorer harus dimanusiakan. Kita sudah menetapkan upah minimum
bagi tenaga kerja dan buruh. Kenapa guru komite dan tenaga honor di Pemda gajinya sangat minim, cuman hanya mereka bermodal pakaian dinas, sedangkan gajinya cuman 300-600 ribu, sedangkan pemerintah kita sudah menetapkan upah minimum itu. Masa sangat jauh dari upah minimum. Kami paslon nomor 3 akan mengembalikan hak rakyat, hak guru komite, hak guru honor untuk mencapai tingkat upah minimum buruh secara bertahap. Caranya dengan meningkatkan APBD. Apapun ketika APBD meningkat, kami berjanji akan meningkatkan sampai 2 triliun. Dengan meningkatnya APBD, semua permasalahan-permasalahan yang ada di INHU akan bisa kita jawab dengan meningkatkan semua potensi yang ada di INHU. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Kalau kita kembalikan, kenapa ada guru komite, kenapa ada guru bantu daerah, guru bantu provinsi? Itu menunjukkan bahwa ada kelemahan dari sistem pemerintahan di dunia pendidikan. Karena pendidikan ini adalah merupakan urusan wajib di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu harus fokus. Waktu habis, Bapak, silakan kembali ke waktu paslon nomor urut 4 dari jawaban paslon nomor urut 3, 1 menit, silakan. Memang APBD kita harus ditingkatkan, namun tidak cukup hanya peningkatan APBD saja. Oleh karenanya kita juga perlu mengatur regulasi atau yang dibilang SOP dari masing-masing sekolah, dari masing-masing tingkatan, dan ini SOP ini harus dipayungi sebagai bagian dari upaya kita untuk memanusiakan para guru-guru komite ini. Karena kalau tidak, maka tidak akan terlihat di mana potensi-potensi guru-guru komite ini yang mempunyai nilai lebih, di mana yang perlu masih ditingkatkan, dan di mana yang perlu mendapat stimulus dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya SOP ini sangat diperlukan di dalam menentukan tempat guru bantu di satu sekolah. Demikian. Baik, waktu habis dan hadirin pemirsa, kesempatan terakhir kami berikan kepada paslon nomor urut 5 untuk melontarkan pertanyaan eksploratif kepada paslon lainnya. Seperti biasa, seperti yang tadi juga waktu kami berikan adalah 1 menit untuk melontarkan pertanyaan eksploratif dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Mungkin kami akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Paslon terhadap angka IPM INHU yang masih rendah di bawah rata-rata Riau 10 tahun terakhir? Silakan. Ada waktu 40 detik, Bapak bisa diulang 1 kali lagi kepada paslon yang lain agar lebih jelas karena terkait dengan artikulasi. Baik. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Paslon terhadap angka IPM INHU yang masih rendah dan di bawah rata-rata standar Riau di 10 tahun terakhir? Cukup jelas Bapak Ibu yang lain? Masih ada Bapak sedikit lagi menjelaskan apa tadi IPM atau apa? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Paslon terhadap angka IPM, Indeks Pembangunan Manusia INHU yang masih rendah dalam 10 tahun terakhir? Baik, waktu habis. Pertanyaan 1 menit dari paslon nomor urut 5 dan kami berikan kesempatan pertama dari paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut 2 menit dimulai dari kata yang pertama. Silakan. Terima kasih. Itu merupakan salah satu misi kami yang ketiga, bahwa kita harus membebaskan masyarakat INHU dari ketakutan di bidang pembangunan indeks pembangunan manusianya ini. Jadi dalam tingkat pendidikan kita masih rendah, dalam tingkat kesejahteraan kita rendah. Mengapa bisa terjadi? Karena orang yang memimpin di tingkat elit-elitnya itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu ke depan siapa yang memimpin dinas terkait harus dilakukan assessment, harus orang yang tepat
Kalau bahasa Inggrisnya harus the right man on the right place. Dengan demikian maka akan terjadi diskursus bahwa apa yang menjadi masalah di daerah kita akan dicarikan solusi sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing. Kita sebagai bupati tidak akan bisa paham semuanya, maka kita harus melakukan delegating management. Kita delegasikan kepada orang yang paham tentang pendidikan, tentang ekonomi, tentang agama dan sebagainya sesuai dengan kompetensi masing-masing, sehingga akan terpilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kompetensinya. Terima kasih. Masih ada waktu 35 detik. Jadi pentingnya asesmen ini ya, supaya ya, jangan sampai ya ada masih camat contoh ya, camat yang dilantik ya basisnya bukan dari basis tersebut ya, misalnya dari guru. Nah itu bagi saya terus terang aja, karena saya pernah jadi dan ramil ya tidak bagus lah ya, karena masih banyak yang lebih bagus dari itu. Kok bisa orang itu yang duduk? Nah, ke depan mungkin akan kita coba untuk supaya dapat yang dapat. Waktu habis, silakan paslon nomor urut 5 untuk menanggapi 1 menit. Terima kasih Pak, tanggapannya walau masih jauh daripada arti kata IPM itu sendiri. Indeks pembangunan manusia itu kita harus pahami dulu apa artinya, baru kita bisa menjawab. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, silakan. Baik, mungkin kita menambahkan menyangkut dengan sumber daya manusia, kita ada lingkaran setan kemiskinan ini yang menjadi momok menakutkan kita. Yang pertama, ada 5 langkah yang menyangkut dengan IPM ini. Kemiskinan muncul karena rendahnya pendapatan, yang pertama. Yang kedua, pendapatan rendah karena produktivitas rendah. Yang berikutnya, produktivitas rendah karena kualitas kesehatan rendah. Yang berikutnya, rendahnya kualitas kesehatan karena rendahnya kualitas pendidikan. Yang kelima, rendahnya kualitas pendidikan karena kemiskinan. Jadi mungkin di situ nyambungnya dengan IPM tersebut. Baik, terima kasih, dan pada paslon nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Kami silakan dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaan pasangan nomor urut 5. Terkait dengan indeks pembangunan Indonesia yang dipertanyakan tadi, kenapa masih di bawah rata-rata Riau? Dapat kami jelaskan bahwa indeks pembangunan manusia Indragiri Hulu dari tahun ke tahun sebetulnya telah mengalami peningkatan, mengalami kenaikan. Saat ini sudah pada angka pada 70,05% yang sudah memang diukur oleh BPS. Namun ada satu hal yang ingin kami sampaikan, bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Indragiri Hulu itu sangat-sangat rendah sekali, mengalami penurunan yang sangat tajam. Kalau di awal tahun 2010 angka kemiskinan di Indragiri Hulu berada pada angka 9,6%, maka saat ini angka kemiskinan di Indragiri Hulu berada pada angka 6,15%. Ini suatu prestasi saya kira yang harus kita banggakan. Kemudian terkait dengan IPM yang meningkat tadi belum mencapai angka harapan kita, memang ada beberapa persoalan, terutama terkait dengan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan peningkatan dalam aspek lama usia harapan hidup kita yang memang masih perlu kita tingkatkan. Begitu juga angka yang terkait dengan rata-rata lama sekolah kita yang perlu kita tingkatkan. Ini tidak lain dikarenakan kondisi geografis Indragiri Hulu yang begitu sangat luas. Ada beberapa daerah yang karena kondisi daerah tersebut, kondisi geografisnya sangat jauh, maka angka harapan hidup dan juga rata-rata lama sekolahnya memang perlu kita tingkatkan. Namun kami yakin dan percaya dengan kebijakan yang akan kita buat, pemerataan pembangunan akan kita lakukan sampai ke desa-desa. Terima kasih. Ya, baik, waktu habis, dan silakan kembali paslon nomor urut 5 untuk menanggapi jawaban tersebut 1 menit. Baik, ini sangat berhubungan dengan pendidikan, karena di INHU itu pendidikannya sangat rendah, karena rata-rata lama sekolah di INHU itu sekitar 8 tahun. Sementara
standar pendidikan kita di INHU itu yang dibebani oleh APBD itu sampai SMP, dalam ini lebih kurang 9 tahun. Jadi masih sangat banyak anak-anak Indragiri Hulu itu yang tidak tamat SLTA. Jadi memang sumber daya kita sangat jauh dari harapan kita. Makanya kami tadi ketika kita berbicara perguruan tinggi, kami ingin benahi dulu dari sekolah yang di bawahnya, sekolah dasar, SLTA ataupun SLTA. Baru kita bisa mengatakan, baru kita setelah SDM kita bagus, baru IPM kita bisa naik tinggi. Mungkin itu tanggapan dari kami. Masih ada waktu Bapak? 10 detik? Cukup? Jika cukup maka kamera akan kami matikan. Kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 5 kami berikan kepada paslon nomor urut 3, 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Pertanyaan dari paslon nomor urut 5, bahwa kondisi hari ini indeks pembangunan manusia di INHU sangat rendah dibandingkan dengan provinsi. Karena itulah kami paslon nomor urut 3 mengutamakan pembangunan manusia di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kesejahteraan. Itulah prioritas kami. Kalau diuraikan mungkin lebih dari setengah jam, tapi karena masih ada waktu, kami uraikan. Pendidikan itu termasuk pendidikan formal, non formal, dan keagamaan. Kalau kesehatan memang ada kartu pelayanan keterangan tidak mampu untuk melayani masyarakat INHU yang tidak mampu. Tetapi faktanya hari ini kartu keterangan tidak mampu tidaklah optimal pelayanannya hari ini, dan sehingga masyarakat jarang menggunakannya karena kurang dilayani. Kami paslon nomor urut 3 berjanji akan meningkatkan pelayanan sehingga mengejar ketertinggalan IPM kita dibandingkan provinsi. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Paslon 5, dari mana saudara mengukur rendah? Setahu saya IPM itu terus meningkat, cuman barangkali kondisi fakta di lapangan mungkin tidak sesuai dengan program-program yang selama ini sudah dialokasikan. Dan kemudian tentunya inilah ukuran, indeks pembangunan manusia inilah menjadi ukuran keberhasilan dari suatu daerah. Namun mungkin IPM yang selama ini kita fakta bahwa hasil BPS itu terus meningkat persentasenya yang disampaikan oleh paslon 2. Cuman rendah yang menurut paslon 5 itu rendah persentasenya apakah dari provinsi atau dari kabupaten lain. Terima kasih. Waktu habis, silakan kembali paslon nomor urut 5 untuk menanggapi selama 1 menit. Silakan. Ya, indeks kita ini masih rendah dibandingkan dengan Riau. Riau itu 71 untuk provinsi, kita ini masih 69. Adapun upaya untuk meningkatkan IPM adalah memperbaiki sarana kesehatan dan mendorong masyarakat untuk selalu mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, pembangunan sekolah unggulan dari daerah pedalaman maupun daerah-daerah di perkotaan. Nah, dan yang ketiga, mendorong motivasi masyarakat untuk agar terus berusaha, berproduktivitas, dan juga membuka usaha yang akan menambah kesejahteraan bagi mereka sendiri. Terima kasih. Silakan ditambahkan, Bapak. Baik, kami tambahkan. Ini menyambung dengan pertanyaan yang diberikan oleh paslon nomor 03 tadi. Sebenarnya kita bisa mengukur APBD yang kita belanjakan pada tahun ini, berapa kenaikan indeks IPM kita ini. Jadi kita tidak sekedar menggelontorkan uang, lalu kita ada hitung-hitungannya, lalu ada target sasaran yang akan kita capai dengan menggunakan habis, Bapak. Dan kesempatan terakhir untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 5, kami silakan kepada paslon nomor urut 4 selama 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami akan menjawab. Kami paslon nomor 4 mempersiapkan masyarakat tidak saja jadi objek pembangunan, tetapi sekaligus jadi subjek pembangunan. Pemberian pelayanan dasar bagi masyarakat, yaitu ada air bersih, listrik, kesehatan, dan pendidikan, serta infrastruktur perdesaan. Memperkuat ketahanan pangan masyarakat perdesaan dengan menciptakan produk unggulan. Terpenuhnya fasilitasi kesehatan masyarakat sampai ke pelosok desa. Masih ada waktu, Bapak Ibu.
Selain itu juga kita memerlukan ketersediaan lapangan kerja dan usaha di desa hingga masyarakat enggan meninggalkan desa. Indeks kebahagiaan penduduk akan terpenuhi bila dari tadi urutan yang di atas. Membangun akses penguatan infrastruktur desa dan antar kecamatan dengan sinergi antara swasta dengan masyarakat setempat. Penguatan peran pemberdayaan perempuan yang mendukung pendapatan keluarga. Meningkatkan kualitas pemerataan pendidikan dan kesehatan di antar kecamatan. Inilah yang akan mendongkrak IPM di Indragiri Hulu. Demikian. Baik, waktu masih ada Bapak, 27 detik. Oleh karena itu, ada satu konsep yang disebut dengan empowering di setiap lapisan masyarakat. Konsep ini mungkin bisa diterapkan dalam rangka kaitannya meningkatkan IPM. Demikian, terima kasih. Baik. Waktu habis dan kami silakan untuk menanggapi dari paslon nomor urut 4 tadi, ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 5, 1 menit silakan. Bismillahirrahmanirrahim. IPM ini sangat menyambung dengan target SDM kita. Jadi SDM kita ini ada 5 yang kami rangkum di sini. Pertama, cerdas secara intelektual. Yang berikutnya, cerdas secara emosional. Yang berikutnya, cerdas secara spiritual. Khusus spiritual ini, kita ingin masyarakat Indragiri Hulu kesolehannya terjaga. Apapun agama mereka, mereka silakan mengikut tuntunan dari agama mereka. Ketika secara spiritual mereka bagus, secara sumber daya manusianya pasti mereka bagus. Yang berikutnya, sehat secara fisik. Ini akan menyambung kesehatannya dengan IPM-nya. Karena ketika dia sehat, pasti daya semangat hidup untuk membuka usaha ataupun kegiatan lain itu jauh lebih tinggi. Yang berikutnya, sehat secara finansial. Ini akan menyambung dengan pendapatan mereka per kapitanya. Terima kasih. Baik, waktu habis. Bapak Ibu dan hadirin termasuk pemirsa yang ada di rumah, sesi atau segmen yang keempat, pertanyaan eksploratif dari masing-masing calon, baik itu bertanya, menanggapi dan menjawab, sudah kita lalui. Mari kita berikan semangat kepada seluruh pasangan calon yang masih melewati debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020.